Coba kita lihat sekarang anak-anak sekarang megang handphone paling pintar, betul? Pegang handphone atau pegang Quran? Handphone. Saya baru tadi sore saya acara. Sore saya ngelihat anak setahun setengah lagi megang handphone. Anteng luar biasa. Salah siapa? Orang tua. Anak gak bakalan. Kalau gak dijejelin duluan, anak gak bakal nyari. Gak bakal. Jadi suatu saat ini anak besar gak dengar omongan orang tua, jangan salahin anak. Kenapa? Karena sudah terdidik dari orang tua. Pak, Bu, yang paling sering ketemu anak kan ibu ya. Jangan jejelin YouTube. Anak mau makan, kasih YouTube. Jangan. Anak-anak itu kalau makan kan lari-larian, Beb. Saya pusing. Biar dia anteng makan, duduk tenang. Biarin dia saya suapin sambil nonton YouTube. Iya, itu awalnya. Makan 1, 2 sampai piring habis. Itu handphone dilepas apa enggak? Enggak bakal dilepas. Kenapa? Udah keenakan. Yang namanya anak kalau lagi mau makan lari-larian itu wajar kan, kita kayak pernah begitu kan? Ingat nggak Pak? Sedikit aja waktu kita kecil, kita selalu lagi mau makan pasti lagi enak naik sepeda. Seandainya ini naik sepeda, ibu tuh ngejar kita tuh, ngejar lagi ngeng. Bener nggak? Kayak orang gila orang tua kita, betul? Kalau sekarang kan nggak ada orang tua gila, pastinya anak yang gila dari awal. Kenapa dari awal udah tahu handphone? Saat ini anak, kalau seandainya anak ini mau dikasih makan, mau dikasih disuapin, lagi lari-larian, lagi main sepeda, lagi main sama teman-temannya, wajar. Namanya juga anak-anak. Betul apa enggak? Nah kalau bapak mau dikasih makan, bapak lari-larian kan bapak PA. Sekali bapak Pak, kan gak lucu begitu. Nah kalau anak yang begitu itu wajar namanya. Tolong, saya cuma ngasih tahu. Saya tahajud dan binikmah. Saya punya anak Muhammad Fagi. Muhammad Fagi saya didik sampai sekarang umur 4 tahun. Boleh tanya orang-orang yang di rumah saya. Saya waktu lihat dia megang handphone umur 8 bulan. 8 bulan. Ujian banget buat saya. 8 bulan sampai 1 tahun setengah megang handphone tuh anak. Lancar nonton YouTube. Berhenti saya ceramah 3 bulan. Gak mau saya ceramah, ngapain gue ceramahin orang jaga anak gue. Jangan mainin handphone, anak kita pulang lihat anak lagi nonton YouTube. Ya Allah, dosa besar saya. 3 bulan gak terima saya jadwal, demi Allah, demi Rasulullah. Gak mau saya ceramah, kenapa? Ini aja gue gak berhasil mendidik anak. Ngapain gue ngurusin umat? Subhanallah. Begitu saya pagi mulai, ini anak udah mulai handphone. Saya bilang, pagi taruh handphonenya. Iya, ditaruh. Habis itu dia ngumpet lagi di atas, dia main lagi handphone. Begitu masuk zuhur, yang khidmah di rumah saya lagi sholat zuhur. Ini anak megang handphone. Handphonenya itu ada stick drum. Dikebuk-kebuk handphonenya. Sampai retak kacanya. Begitu ini yang khidmah turun di handphone saya di tok sama Pagi Bib, saya ambil handphonenya, saya panggil anak. Pagi, sini. Setahun setengah Pak, kebayang nggak ini anak setahun setengah? Selayaknya orang ngomelin anak setahun setengah, haruslah dengan kekerasan. Haruslah. Kalau saya ngajarinnya, saya panggil tuh anak, lihat ini handphone gara-gara Pagi dia. Saya banting tuh handphone depan anak saya. Saya banting sampai hancur tuh handphone. Subhanallah, ternyata itu jadi obat. Sampai sekarang kasih handphone kalau nggak kabur, kasih handphone. Oh enggak, entar handphone dibanting loh sama wali. Kenapa? Karena jadi ada momok, kita fasilitasnya kita kasih. Dia mau apa? Mau nonton YouTube? Yuk kita pasang dia internet, taruh YouTube di TV. Enggak juga, kasih mainan anak-anak. Apa kayak kasih mainan anak-anak? Ikutin aja kemauan anak-anak. Kenapa? Kelak nanti diomel dia mah, kita bakal nggak ada pertanggungjawaban kita saat kita mendidik anak-anak kita dia. Sekarang bapak ibu kalau ngedidik anak minta sesuatu langsung nggak dikasih? Langsung nggak? Suruh nggak dia usaha dulu? Anak 2 tahun minta permen, Pak, minta permen, Bu, minta permen, langsung dikasih? Apa disuruh usaha dulu kerja sama? Hah?
Itu yang salah. Gelarin sejadah dulu, suruh ambil wudhu, sholat, minta sama Allah, insya Allah pasti bakal dikasih permen-permen aja nama Allah. Kenapa? Dari kecil gantungin sama Allah. Jangan dikasih semuanya serba minta, kasih, minta, kasih. Besok udah gede, orang tua udah ada duit, dia minta gak dikasih. Nah, tuh bisa jadi kiamat kubro. Udah banyak belum di TV yang anak aniaya orang tua cuma karena kurang uang 3.000 rupiah? Ada? Belum lama lagi kemarinan, ada kali 2 bulan yang lalu, saya lihat video anak SMP. Dia minta duit buat nonton, buat main di warnet. Minta duit 2.000 perak. Ibunya lagi nyusuin adeknya. Ini anak sambil pakai celana, gua minta duit 2.000. Ini yang videoin tetangganya. Karena ngelihat udah keributannya udah dari dalam. Begitu ini anak keluar minta duit 2.000 nggak dikasih. Ada sama ibu sialan. Wah, bahasanya luar biasa. Sampai terakhir itu anak melayangin kaki ke wajah orang tua. Sampai terguling, anaknya sampai ikut yang kecil sampai jatuh. Cara pendidikannya seperti apa itu? Kalau kita mau anak kita nggak seperti itu, didikin, sandarin mereka kepada Allah. Jangan dikit-dikit kasih, suruh usaha. Pak, Bu, saya dari keluarga orang nggak punya. Saya terdidik dari kecil, dari mulai SD itu saya udah nyemir sepatu. Karena hidup orang tua saya jauh dari saya. 8 bulan saya ditinggal orang tua saya. Orang tua saya kerja di Australia, saya di Indonesia bareng sama kakek sama nenek. Orang tua saya kirimin sebulan sekali. Emang kita jajan sebulan sekali? Tiap hari kita harus jajan. Itu SD saya nyemir sepatu di Ben Hill. Kalau Bapak tahu ke Jakarta Ben Hill kan? Nah, itu saya nyemir sepatu di Masjid Ben Hill. SMP saya dagang koran dari Cawang sampai ke Kalideres, dari Kalideres balik lagi ke Cawang, turun lagi Sriti sore. Dapat duit, ngamen sampai ke Lombok, sampai ke Bali. Belangsak luar biasa. Kenapa? Cari duit. Untuk apa? Yang pertama saya harus bayar sekolah saya. Yang kedua saya harus ngasih kakek sama nenek. Itu yang terdidik dari otak saya. Bu, emak saya, Bu, mama saya galak setengah mati. Mama saya sampai pernah tanya, mama nih mama kandung atau mama tiri sih, Pak? Saya pernah telat pulang. Saya biasa tuh kalau sore jam 5 sore wajib pulang. Nah ini jam 5 lewat 15 saya telat pulangnya. Saya pulang mama sudah di depan pintu. Itu megang gagang sapu. Begitu saya masuk habis saya disabetin sampai pada biru ke paha-paha. Kenapa? Mama pengen tuh jam 5 udah di rumah, mandi, rapi, sebelum maghrib sudah naik, lari ke masjid. Sudah sholat. Sekarang ada nggak orang tua yang begitu? Ada nggak yang begitu? Udah nggak ada. Kenapa? Nih juga jadi masalah. Anak kecil kalau lagi ada di masjid, jangan diusir. Anak kecil ada di musola, jangan diusir. Sayangin. Anak-anak kalau lagi main di musola, jangan diapa-apain, biarin. Imam Ghazali sudah mengatakan di dalam kitabnya, kalau tanda-tanda di musola, di masjid sudah tidak ada suara anak kecil, siap-siap generasi penerus nggak bakal ada di dalam masjid. Siap-siap. Kenapa? Karena dari kecilnya dia udah takut. Masuk musola disentil, jangan berisik. Saya udah bilang namanya anak-anak kalau di masjid bercanda wajar. Biarin dia masuk masjid, dia suka sama masjid, biarin. Nah kalau aki-aki lagi sholat Allahu Akbar, Insyaallah, kan nggak lucu. Nah kalau anak-anak begitu kan lucu. Namanya juga anak-anak. Jadi nggak apa-apa, biarin musola ada anak kecil, di masjid anak kecil, biarin. Dia mau lari-larian, nggak apa-apa. Yang penting dia cinta sama masjid. Kalau tanda-tanda di masjid udah nggak ada suara anak-anak, nah itu siap-siap. Nggak ada lagi penerus, generasi masjid akan ramai daripada keturunan